Nama Ridwan Kamil sepakat diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Kim Plus untuk diusung di Pilgub Jakarta. Bagaimana tanggapan dari relawan Anies setelah nama Ridwan Kamil muncul? Kami akan membahasnya bersama Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Iwan Tarigan, Jubir Relawan Anies Jakarta. Selamat petang Bung Iwan dan juga Bang Doli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama-sama, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Doli, jadi udah semuanya sepakat ya di Kim untuk mengusung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Iya, seminggu ini kita intensif ya antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra di semua level, baik di Jawa Barat, di Jakarta, di DPP. Nah, sampai kemudian sudah ada pembicaraan via komunikasi antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo dengan beberapa Pak Ahy dan Pak Zul ya. Nah, kita udah sepakat, kita mulai dari Jawa Barat. Ya, kemarin kita umumkan bahwa Golkar akan memberikan dukungan kepada Pak Deddy Mulyadi. Nah, itu secara otomatis kan dulu Ridwan Kamil dapat 2 surat tugas, Jawa Barat dan Jakarta. Nah, artinya ada 2 tiket. Nah, tiketnya sekarang kan Ya. Pak Kamil. Nah, jadi tinggal sekarang proses pematangan ya. Kita berupaya bagaimana menemukan strategi yang tepat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil, dan tinggal menunggu saja ini Baik. pertemuan secara resmi antara ketua-ketua partai politik di Koalisi Indonesia Maju, dan mungkin ada plusnya dengan partai politik yang lain. Siapa Nanti tuh baru plusnya? dibuka secara resmi. Nah, ini sekarang lagi masih komunikasi antar ketua partai politik ya. Nanti kita tunggu aja mana yang akan nanti bisa bergabung bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Oke, Bung Iwan, Jubir Relawan Anies, bagaimana menanggapi? Ini kan Ridwan Kamil yang disiapkan Kim untuk melawan Anies. Tanggapannya? Ya, Mbak Cynthia, kita sebenarnya sudah memperkirakan ya. 1,5 bulan kita sebenarnya sudah memperkirakan, karena secara elektabilitas pun dari Kompas maupun indikator, itu 3 besarnya itu adalah Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak RK. Dan kita sudah sangat siap menghadapi Pak RK di Jakarta. Karena tentunya Persija ini siap menunggu Persib untuk datang ya. Seperti itu kalau seperti bola. Nah, tentunya dengan elektabilitas yang hampir 40% dan juga tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap Pak Anies, kita sangat-sangat siap lah sebenarnya. Tetapi yang saat ini yang kita khawatirkan itu adalah operasi-operasi jahat yang dilakukan terhadap partai-partai pengusung Pak Anies. Baik itu tawaran-tawaran maupun ancaman-ancaman. Jadi kita tidak ingin nanti jangan sampai dibobikanlah Pak Anies di Jakarta seperti itu. Jadi jangan sampai semua partai-partai itu nanti akan diminta untuk bergabung dengan Kim. Kalau memang itu sampai saat ini Bung Ya. Iwan, sampai saat ini komunikasi dengan partai politik mana yang setidaknya hampir 70-80% untuk mendukung Mas Anies? Sebenarnya Partai Nasdem dan PKS ini sudah deklarasi. Tapi kan Pak Saroni bilang belum tentu sampai pendaftaran. Ya, tentunya seperti itu. Karena memang kita melihat ada tekanan-tekanan terhadap partai tersebut supaya jangan mendukung Pak Anies. Seperti itu. Karena secara elektabilitas dan penerimaan masyarakat dan kepuasan dan juga prestasi Pak Anies, dan juga beliau adalah calon presiden ya, level presiden, itu memang sangat susah untuk dikalahkan. Mau tidak mau, bagaimana cara mengalahkannya? Dengan cara tidak ada partai pendukung yang memajukan Pak Anies. Dengan cara apa? Ya paling tidak ya semua partai pendukung itu diberikan tawaran atau diancam. Kan seperti itu saja. Kita berharap PKS dan Nasdem kokoh memperjuangkan kepemimpinan demokrasi yang sehat untuk bangsa ini. Ini akan menjadi catatan sejarah.
Bang Doli, bagaimana menanggapi ini? Tadi Bung Iwan bilang ada dugaan, ada tekanan-tekanan bagi partai yang akan mendukung Anies. Ya, saya kira kan kita ini sudah hampir 26 tahun ya di era reformasi. Kita menghargai demokrasi dan salah satu pilar demokrasi itu adalah partai politik. Saya kira partai politik kita juga sudah cukup matang ya. Kita juga saling menghormati masing-masing partai politik punya kedaulatan, punya otoritas, punya kewenangan sendiri gitu ya. Saya yakin tidak ada partai politik di Indonesia sekarang ini yang gampang gitu ya. Jadi saya kira semuanya sudah punya kematangan di dalam politik ya. Jadi kalau terindikasi ditekan, kemudian apa tadi ya, apalagi diancam, ya sesungguhnya menurut saya itu apa namanya ya, pendiskreditasi terhadap partai politik kita yang selama ini sudah cukup matang gitu loh. Jadi saya nggak percaya itu. Jadi kita juga kan sebetulnya menunggu ya, makanya sampai sekarang kita tidak pernah menyampaikan. Oke. Dan riwayat Kim ya, saya ceritakan juga. Koalisi Indonesia Maju ini dari awal pembentukannya sebelum Pilpres kemarin, kami juga sangat terbuka. Siapa saja partai politik yang ingin bergabung dan bisa bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju, itu dengan sangat terbuka kita menerimanya. Jadi ini sifatnya inklusif saja. Oke, Nah, untuk apalagi Kim Plus pilkada. ini termasukkah partai-partai yang mendukung Bobi di Sumatera Utara? Siapa saja yang memang di apa namanya merasa kita bisa bekerja sama di dalam konteks apapun ya, apakah dalam pemerintah pusat nantinya, sekarang masing-masing di daerah, sekarang kemudian khususnya di Jakarta, mau di Jawa Barat, mau di mana saja, ya saya kira kami terbuka dan toh Jika terbuka artinya perlu akan terbentuk hanya dicatat satu poros nih ya? bahwa walaupun selama ya, makanya kita nggak tahu, kita belum bisa mengandai-andai ya, belum bisa mengandai-andai. Kita akan terus berkomunikasi ya dengan partai-partai politik mana saja yang kita bisa apa namanya mencapai ya satu kesepahaman bahwa kita sudah punya satu pandangan terhadap pembangunan di daerah tertentu itu. Nah, dalam konteks ini misalnya Jakarta ya kan gitu. Dan di Oke. tempat lain juga sama polanya seperti itu. Oke, Bung Iwan, ini ada Partai Nasdem dan PKS yang sebelumnya berencana untuk mendukung Anies Baswedan. Tapi ini kan sekarang masih berjalan, masih proses. Apakah menurut Anda ini ada sisi tawar-menawar di kursi kabinet atau seperti apa? Ya, kita melihatnya seperti itu. Dan kita mendapatkan informasi-informasi dan melihatnya seperti itu. Ya, jadi memang ada tawaran masuk Ya. kabinet, ya tawaran-tawaran untuk tidak mendukung Pak Anies atau menarik seperti itu. Dan tentunya ini akan sangat merugikan warga Jakarta untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, yang mempunyai manfaat kepada rakyat. Lalu siapa menurut Anda pihak yang mendorong membuat ini yang tadi Anda sebut tekanan-tekanan itu? Sehingga Ya, menarik dukungan terhadap Anies? Ya, kalau ini kan kita bisa melihat, Mbak Cynthia. Jadi kita bisa melihat untuk lawannya Pak Anies siapa? Ya bukan musuh ya, lawan politik. Lawan politik artinya kita adu ya. Kan kemungkinan ini kan yang akan maju itu hanya Pak Anies dan Pak RK. Ya, seperti itu. Jadi sudah pasti dari kubunya Pak RK. Kubunya Pak RK itu siapa? Kim. Siapa di belakang Kim itu ya partai-partai itu. Tentunya mereka kan berkepentingan untuk memenangkan semua provinsi-provinsi maupun kabupaten. Itu tidak ada masalah. Jadi Anda ingin menyimpulkan bahwa ada memang upaya untuk menjegal Anies agar tidak maju pada Pilkada Jakarta? Seperti itu? Itu sangat terang benderang ya, karena baru kali ini juga Nasdem memberikan statement seperti itu. Dan harapan kita Nasdem kokoh untuk memperjuangkan suara rakyat. Karena ini akan menjadi catatan sejarah, Mbak Cynthia. Ya, begitu juga Bang Doli. Ini juga harus. Bang Doli saya paham betul bagaimana kemarin mendukung RK di Jawa Barat dan sekarang Bang Doli legowo untuk kembali ke Jakarta dengan elektabilitas di bawah 10%. Ya. Jadi Pak Anies 40,
RK 8%, sedangkan RK di Jawa Barat itu 50% yang pasti menang karena hanya satu putaran. Tentunya ini ada tawaran yang hanya Bang Doli yang tahu. Saya tahu, pasti Bang Doli sangat tahu gitu ya. Karena saya juga dilahirkan dari Golkar, begitu Bang Doli. Jadi saya sangat paham situasi ini. Jadi kita hanya berharap bahwa ini adalah catatan sejarah. Ya. Supaya kita semuanya berkepentingan, jangan sampai membiarkan siasat-siasat jahat mencederai demokrasi. Oke, tapi jika nanti di ujungnya Nasdem tidak mendukung Anies, meskipun elektabilitas Anies ini tinggi, apa yang akan dilakukan relawan? Ya tentunya kita memperjuangkan terus supaya PKS dan Nasdem dan PKB itu jangan kokoh, supaya terus di jalan demokrasi memperjuangkan kemakmuran rakyat, baik di Jakarta maupun di Indonesia. Karena begini Mbak Cynthia, saya katakan berkali, ini adalah catatan sejarah yang bukan hanya catatan hari ini. Baik, Bang Doli, ini kan sudah dimantapkan Ridwan Kamil akan maju. Kembali konfirmasi dong, siapa wakilnya? Kalau kemarin Bang Ridwan Hisyam sudah menyebutkan Kaisang. Gini, kalau dalam soal pilkada ini dalam proses penetapan pasangan itu kan bertahap, ya. Tentu pertama kali kita fixkan dulu siapa calon kepala daerahnya. Dan sampai sekarang kan kita belum announce secara resmi, ya. Walaupun kita mengatakan kalau dari segi Golkar, karena tadi kita sudah dukung Deddy Mulyadi, pilihan Ridwan Kamil itu di Jakarta. Nah, kita akan saling menunggu. Nah, setelah fix, tentu kan akan ada pembicaraan dengan partai-partai koalisi pendukungnya atau pengusungnya. Nah, di salah satu pembicaraan itu nanti tentu siapa yang akan jadi wakil. Jadi itu tahapan berikutnya lah, proses berikutnya. Jadi kita sampai sekarang belum bisa menyebutkan satu nama, ya. Walaupun mungkin sudah ada beberapa alternatif yang perlu didiskusikan nanti bersama-sama dengan pimpinan koalisi Indonesia Maju. Kalau jadi plus, jadi koalisi Indonesia Maju plus, nanti di situ nanti akan ditetapkan siapa pasangannya. Jadi apa yang membuat pengumuman secara resmi ini masih ditunda? Apakah masih ada hitung-hitungan tawar-menawar dan negosiasi atau seperti apa? Ya tadi, pertama nanti kan salah satu siapa yang... Gimana? Audionya terputus, Bang Doli. Mute-nya Bang Doli. Oke, Bang Iwan, upayanya selain berupaya untuk kembali mendekatkan Nasdem dan PKS, tapi kalau kita bicara politik kan nanti masih bisa cair seperti itu. Ya, tentunya seperti yang tadi Mbak Cynthia ya. Jadi supaya nanti memang kita mencari pemimpin Jakarta yang terbaik ya. Jadi memang kita harapkan PKS, Nasdem tetap kokoh memperjuangkan demokrasi. Itu kan itu menjadi bagian strategi kan? Kan memperjuangkan ingin menang. Nah, upaya untuk menang itu kan ya semua dilakukan mendapat dukungan sebanyak-banyaknya. Baik dapat dukungan dari partai politik maupun pada akhirnya mendapat dukungan dari rakyat gitu. Oke, nah, jadi kalau sampai saat ini Bang Doli, sampai saat ini Nasdem dan PKS juga ikut komunikasi pasti atau tidak masuk ke Kim Plus atau tidak? Seperti yang saya katakan tadi, kami Golkar khususnya dan juga pasti saya kira teman-teman partai politik dari Koalisi Indonesia Maju selama ini sangat intensif komunikasinya dengan semua partai politik. Termasuk Nasdem dan PKS. Jakarta saja, termasuk Nasdem dan PKS, dan bukan hanya soal Jakarta saja. Saya sering komunikasi dengan teman-teman di PDIP, sering komunikasi dengan teman-teman di PKS. Dengan Nasdem dan PKS ngobrolin soal negosiasi untuk pilkada tidak? So pasti kan sekarang semuanya bicara tentang pilkada. Hasilnya? Dan kita sudah ada beberapa daerah yang sepakat kerjasama juga dengan teman-teman itu. Gitu loh. Oke, Bung Iwan, cawagupnya Ridwan Kamil akan diumumkan 1-2 hari ke depan. Kalau kemarin sih Ridwan Hisyam menyebutkan ada kemungkinan besar berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Bagaimana dari relawan Anies menanggapinya? Ya, kita tidak terkejut Mbak Cynthia, karena ini kan polanya sama dengan Pilpres. Jadi sebenarnya tidak usah politisi, tidak usah relawan, rakyat biasa pun sangat paham ini polanya sama. Jadi bagaimana nanti kekuatan politik dan kekuasaan itu pasti disatukan.
Itu polanya sama, nggak usah terlalu kita mencari rumusan, itu udah ketemu kok. Semua hampir ini kita sudah bisa membacanya seperti itu. Nah, harapan kita tidak apa-apa dimajukan Kaisang, tetapi juga jangan dimatikan demokrasi. Itu saja. Ya, mari bertarung untuk mendapatkan hati rakyat Jakarta. Siapa yang paling mempunyai kinerja terbaik, itulah yang dipilih oleh rakyat. Boleh-boleh saja seperti yang tadi, tetapi jangan sampai ada operasi. Kalau dari relawan Anies, partai pendukung. Kalau Bung Iwan, kalau dari relawan Anies selain Nasdem dan PKS, harapannya apakah berkomunikasi dengan PDIP yang memang sampai saat ini belum menyebut ada nama untuk maju ke pilkada? Ya, kita terus komunikasi juga ya dengan partai-partai yang lain juga maupun Gerindra, Golkar juga ya. Tetapi yang paling intens itu tentunya dengan Nasdem, PKS, PKB, dan PDIP. Ya, itu terus kita lakukan, Mbak Cynthia. Tentunya supaya jangan sampai kita tidak maju seperti itu. Karena ini adalah masalah untuk rakyat Jakarta, untuk pembangunan Jakarta dan pembangunan Indonesia. Dan juga paling penting itu adalah pembangunan demokrasi. Itu Mbak Cynthia. Oke, Bung Iwan, ini kan setelah Nasdem mendukung atau ingin mengusung Anies Baswedan, Syaroni juga menyatakan belum tentu dukungannya sampai pada pendaftaran yang merupakan titik utamanya. Apakah masih yakin Nasdem akan mengusung Anies Baswedan ke Pilkada Jakarta? Kalau masalah yakin, kita pasti yakin ya Mbak Cynthia ya. Karena kalau berubah apa tidak, itu kan kalau belum didaftarkan ke KPU, semuanya, jangankan Kim, semuanya itu masih bisa berubah. Ya, kita ingat di Pilpres bagaimana Demokrat pindah pada saat-saat terakhir. Jadi semuanya bisa saja pindah, tidak ada masalah itu. Ya, yang jelas sebenarnya kan partai-partai pendukung oleh Pak Anies saja sebenarnya cukup hari ini. Ya, antara PKS maupun Nasdem itu sudah 28 kursi, sedangkan kebutuhan hanya 22. Belum masuk PKB maupun PDI. Masih ada yang lain lagi sebenarnya. Tetapi kita harapkan, biarkanlah itu berjalan dengan bertarung. Demokrasi ini harus mencari pemimpin. Bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk anak cucu kita. Seperti itu Mbak Cynthia. Ingin kita sampaikan, supaya rakyat Jakarta juga sangat paham ini. Baik. Kalaupun nanti apapun terjadi, kita sudah warning. Bahwa ada operasi-operasi jahat yang ingin menggagalkan pendukung partai pendukung Pak Anies supaya Pak Anies tidak maju ke Jakarta. Begitu Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Bung Iwan Tarigan, jubir dari relawan Anies, dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.